Wijaya kini harus berjalan lebih dari 1000 langkah untuk menuju ke Batu Putih. Mereka melintasi alun-alun. Padang rumputnya dikelilingi oleh pohon sawo kecil yang berjajar menaungi tanah setapak yang melingkar di pinggirnya. 2 pohon Brahmastana kini tumbuh di tengah padang rumputnya, lurus menuju pintu masuk pendopo sebelum memasuki Balerung Kadipaten. Halaman itu luas dan bersih. Kumis kucing berdahan rendah mengelilingi tepinya di atas bebatuan kerikil yang ditebar menutupi permukaan tanah merahnya. Setelah berjalan 20 langkah dari tepi halaman, ada 5 anak tangga yang naik menuju pendopo utama. Lantainya berlapis kayu jati yang halus dan licin. 12 tiang kini berdiri kokoh menyangga atap sirap di atasnya. Sebuah lampu minyak tergantung di tengah-tengah ruangan dan masih ada sedikit asap yang keluar dari cerobongnya. Pertanda lampu itu belum lama dipadamkan. Apalagi aroma minyak jeraknya masih bisa tercium di sekitar tiang. Di sebelahnya seekor kupu-kupu kini hinggap. Kepalanya lemah, hampir tidak terlihat. Sisa dari yang 3 hari lalu selalu berterbangan di tengah pendopo. Pemandangan yang jarang terjadi sebelumnya. Adipati Arya Wiraraja kini memulai harinya dengan berbincang-bincang bersama dengan para pejabatnya di tengah Balerung Kadipaten. Suara gemerisik batu-batu kerikil yang terinjak kaki menyelinap di antara perbincangan itu. Sang adipati itu terkejut melihat kedatangan menantu dari Kertanegara. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Segera kemudian dibubarkannya pertemuan itu. Dengan tergesa-gesa, Arya Wiraraja kemudian bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah melalui pintu utama di belakangnya. Sebuah pintu kayu kupu tarung yang bergaris warna hijau di tepinya. Setelah pintu itu tertutup, Arya Wiraraja kemudian hilang dari pandangan mata. Seketika, suasana Balerung itu menjadi sunyi. Tubuh Raden Wijaya tidak bergerak menatap pintu yang telah menutup rapat itu lama sekali, seakan-akan ia tidak percaya. Orang-orang di Balerung itu kemudian memandang rombongan tamunya dan kemudian mengaturkan sembah. Terlihat oleh Raden Wijaya di balik 2 cabang pohon cemara udang, pucuknya mengangguk-angguk tertiup angin. Raden Wijaya tidak menanggapinya. Ia masih juga mematung. Tubuhnya justru kini menjadi lunglai mendadak karena rasa kecewa dan pasrah. Aku telah datang di tempat yang salah. Ternyata tanah Madura pun tidak berkenan menerimaku. Mari kita kembali lagi menuju pantai. Raden Wijaya kemudian memutar tubuhnya dan berjalan kembali ke arah semula. Hampir saja kini meledak tangis Tribuaneswari. Tidak kunjung usai penderitaan sejak di malam istananya dihancurkan oleh pamannya sendiri. Lembu Sora kini menambah kecepatan langkah kakinya untuk mendekati Raden Wijaya. Sabar dulu, Raden. Kang Mas Adipati pasti tidak akan sungguh-sungguh dengan sikapnya. Tidak sungguh-sungguh, Paman. Tidakkah Paman melihat kejadian yang baru saja terjadi? Benar, Raden. Tetapi kejadian seperti tadi rasanya tidak mungkin terjadi. Raden Wijaya kemudian terdiam. Langit seakan-akan kini telah runtuh di atas kepalanya. Darah di sepanjang nadinya kini juga seperti berhenti mengalir. Pasti ada sesuatu, Raden. Lembu Sora kini menambahkan. Setiba rombongan itu di pantai, mereka kemudian memasuki bangunan tua yang sebelumnya dihabiskan untuk menyelesaikan malam. Langit kini terang. Sinar mentari menyelinap melalui celah-celah papan kayu pada sambungan dinding yang tidak sempurna. Seluruh isi ruangan kini menjadi jelas terlihat.
Ternyata bangunan tua ini sangat luas dan kotor. Serombongan orang kini lunglai merebah di atas balai-balai panjang sama seperti sebelum mereka meninggalkannya. Berbagai pertanyaan kini memenuhi benak kepala pelarian dari Singosari itu. Mengapa Arya Wiraraja bersikap tidak bersahabat? Mengapa ia tidak berkenan untuk menerima kehadiran mereka? Kelelahan kini terasa kembali merayap di tubuh orang-orang itu. Kesegaran yang sempat hinggap sesaat kini telah menguap kembali. Kelopak mata pun kini juga terasa sangat berat. Satu bait mimpi kini terlampaui hingga menjelang matahari beranjak menyudai pagi, yang kemudian terpenggal itu oleh serentetan keriuhan yang berebut masuk menerobos lubang telinga, memaksa jiwa-jiwa yang lelah itu bangun dari tidurnya. Raden Wijaya mengintip dari celah dinding. Di tengah wajahnya yang setengah mengantuk, terlihat kini Arya Wiraraja diikuti keluarga dan beberapa lurah serta 50 prajurit kadipaten menghampiri bangunan tua itu. Wirondaya pun juga ikut serta. Di samping itu ada lagi anak Arya Wiraraja yang lain. Laki-laki yang berparas tampan, tubuhnya tidak begitu besar namun berotot. Rambutnya diurai sebahu, berkulit putih selayaknya keluarga ningrat. Sorot matanya tajam penuh harapan. Ia berbusana kebesaran seperti pengiring Arya Wiraraja yang lain. Orang-orang Singosari itu kemudian bangkit dari rebahnya. Mereka kemudian menyambut kedatangan sang tuan rumah. "Lihat, siapa yang datang?" Sorak Lembu Kapetengan. Wajahnya tidak beranjak dari balik lubang sambungan papan. Segaris cahaya matahari kini hinggap di ujung hidungnya. Lembu Sora kini ikut mengintip dari lubang sambungan antar papan itu. Terlihat iring-iringan pejabat Kadipaten Sumenep sedang berjalan mendekati bangunan tua itu. "Itulah yang saya maksud, Raden. Kang Mas Adipati tidak mungkin bersungguh-sungguh dengan sikapnya tadi." Ucapan Lembu Sora itu membubarkan kelesuan di wajah Raden Wijaya. Langit di atas seperti menguak, mengurungkan niatnya untuk runtuh. Darah di nadi Raden Wijaya pun juga perlahan mulai mengalir kembali. "Benar, Paman. Sekarang mereka menyambut kita. Bahkan mereka menjemput kita ke tempat ini dengan membawa seluruh anggota keluarganya." Matahari kini urung merayap naik, namun hinggap di wajah Raden Wijaya yang kemudian segera melompat turun dari pembaringan, kemudian melangkah dengan tergesa-gesa menuju pintu menyongsong Arya Wiraraja. "Selamat datang di tanah Madura, Nanda Raden. Raden tidak memberi kabar sebelumnya. Di mana pengiring Raden?" Raden Wijaya tidak menjawab pertanyaan dari Arya Wiraraja itu. Bahkan memandang wajah pengiringnya satu persatu, kini mulutnya terkunci, sulit untuk memulai pembicaraan. Arya Wiraraja kini bingung dengan sikap tamunya itu. "Ada apa, Raden? Bagaimana dengan kabar Gusti Prabu?" Raden Wijaya kini masih terdiam. Matanya kemudian terlihat sangat memerah. Arya Wiraraja kini bertambah bingung. Orang yang ditanya hanya terdiam saja. Nalurinya mulai menangkap ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Kecemasan kini mulai menggerayangi seluruh tubuhnya. "Tidak terlihat cahaya suci kayangan dari wajahmu, Raden. Ada apa?" Raden Wijaya kini masih juga terdiam. Mulutnya semakin terkunci. Kepenatan jiwa dan raganya telah membuatnya terduduk di atas tanah yang berpasir. Kepala dengan gelung-geling yang telah lepas ikatannya itu kemudian menunduk seperti orang yang telah putus asa. Air mata haru pewaris Singosari itu kemudian menetes di atas pasir pantai Sumenep, terserap ke bawah, dan air mata itu tidak akan menetes di hadapan seekor singa yang buas atau 10 pedang tajam yang menempel di lehernya. Namun tatapan mata teduh
dan sikap lembut orang tua di hadapannya itu justru sangat terasa sejuk menyiram jiwanya yang tengah keletihan. Jangan begitu. Mari bangun, Raden. Aku tidak akan sanggup menerima kutukan para dewa jika Raden bersimpuh di depanku. Arya Wiraraja menatap tamunya tanpa mengurangi keteduhan di wajah tuanya. Arya Wiraraja kemudian menoleh pada Lembu Sora. Namun laki-laki yang adiknya sendiri itu justru tidak memberikan isyarat apa-apa. Lelah dengan sikap Raden Wijaya yang membingungkan, Arya Wiraraja kemudian juga ikut terduduk, diikuti oleh para pengiringnya sambil terus memandang kedua orang pemimpin yang saling berhadapan itu. 3 orang nelayan yang lewat kini juga melambatkan langkahnya. Mereka melihat sang adipati dengan para tamunya itu bergantian. Hanya sebentar, mereka tidak berani mengusik dan tidak lama kemudian mereka melangkah lagi menuju ke tepian laut. Ketiwasan, Paman. Ketiwasan. Pasukan gelang-gelang menyerbu istana Singosari pakai air bah. Mereka tidak dapat dibendung. Akhirnya Raden Wijaya membuka suara tanpa ada perubahan raut di wajahnya. Lembut namun sanggup menyingkirkan suara debur ombak di belakangnya. Arya Wiraraja kini tersentak. Ia menatap Raden Wijaya seperti orang yang tengah disengat lebah. 7 langkah di sebelah kanannya, Wirondaya kini tegang menahan dengus nafasnya. Ia teringat pada sekulung lontar yang pernah dibawanya menuju gelang-gelang. Paman, istana telah luluh lantak menjadi lautan darah dan api. 1000 doa pun tidak mampu menembus langit, Paman. Suara Raden Wijaya kini terdengar berat dan pasrah. Petir kini seakan menyambar di atas kepala. Tubuh Arya Wiraraja kini oleng seperti sedang terduduk di atas punggung kura-kura raksasa yang tengah berjalan. Adipati itu tidak menyangka sama sekali Jaya Katuang bergerak lebih cepat dari dugaannya. Mulut Arya Wiraraja terkatup seperti dijahit 10 tali kain nelayan. Timbul rasa bersalah yang amat mendalam. Hingga beberapa saat orang tua itu mematung. Sekulung lontar yang dibuatnya telah menyulut bencana yang lebih besar dari dugaannya. Tubuhnya kini menjadi dingin, kaku seperti arca. Dipalingkannya wajah pada Wirondaya sebentar, kemudian menyapu wajah tamunya satu persatu. Suasana kini menjadi sepi. Tidak ada yang membuka suara. Berbisik kini debur ombak menyelinap di antara daun bakau di tepi pantai yang terus melayang dan kemudian menyusup di antara keduanya. Baiklah, Raden. Mari kita beristirahat terlebih dulu. Suara Arya Wiraraja seperti tersandung kerikil di tenggorokannya. Ia terbata-bata, tiba-tiba serak, namun sebelumnya tidak. Hanya itulah kalimat yang mampu diucapkannya. Orang-orang itu kemudian bangkit dari duduknya mengikuti ajakan dari tuan rumahnya. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja menunggang kereta kuda yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Sementara Tri Buaneswari bersama Ken Pinate, istri Arya Wiraraja, menunggang kereta kuda yang satunya lagi. Pemuda tampan berwajah rembulan, anak Arya Wiraraja, mengatur para prajuritnya untuk menyiapkan 12 ekor kuda sebagai tunggangan bagi para tamunya. Rombongan itu kembali melangkah menuju rumah Adipati melalui jalan yang sama. Perjalanan kali ini tidak lagi terburu-buru sehingga nampak jelas pemandangan alam Madura yang sesungguhnya. Banyak pohon jambu air putih dan serikaya yang berjajar-jajar di tepi jalan. Buahnya ranum dan segar bergerombol lebat hingga ranting yang menopangnya melengkung terlihat ke bawah. Tidak kuat menahan anugerah yang berlimpah dari Sang Maha Pemurah, disambut orang-orang Madura yang arif, tidak pernah merusak pohon dan tanaman. Makhluk hidup pun itu kemudian membalasnya dengan segala kenikmatan bagi para penduduknya. Beberapa waktu kemudian,
armada laut Singosari tiba dari tanah Melayu, Raden. Arya Wiraraja kini memulai percakapan malam harinya. Aku belum tahu, Paman. Hingga bulan purnama terakhir kemarin, kami belum menerima utusan dari Paman Mahesa Anabrang. Jika Suwarna Dwipa sudah takluk di bawah Singosari, dan Selat Malaka sudah kita kuasai, mestinya Anabrang sudah bisa kembali ke Jawa dengan meninggalkan beberapa orangnya untuk menjaga wilayah itu agar tidak lagi lepas dari simbol ikatan Dwipantara. Dan kita bisa segera bersatu, Raden. Benar, Paman. Namun barangkali Mahapatih Akendrawarman dari Kerajaan Dharmasraya belum mengizinkan Singosari untuk meninggalkan Suwarna Dwipa. Kepala Arya Wiraraja kini mengangguk-angguk. Ya, barangkali demikian, Raden. Menurut kabar yang kami terima, Prabu Srimat Mauliwarmadewa sangat senang menerima hadiah persahabatan Arca Amukapasa dari Singosari. Siapa yang mengawal pengiriman Arca itu ke Dharmasraya, Raden? Paman Atwaya Marman, atas perintah yang mulia di alam siwa Buddha, Paman. Lanjut, Raden Wijaya. Lalu kapan pengiriman itu dilakukan? Pada tahun 1208 Saka yang lalu, Paman. Langkah itu tidak salah. Menyatukan pulau-pulau di Nusantara adalah kebutuhan yang mendesak untuk menangkal serangan musuh dari utara. Di samping nantinya, agar kita menjadi negeri yang kuat. Hanya saja kenapa, Paman? Pamalayu dilakukan tergesa-gesa dengan mengerahkan pasukan yang terlalu besar, Raden. Itulah sebabnya dulu aku tidak menyetujuinya. Tapi sudahlah. Sekarang apa yang Ananda Raden rencanakan? Paman, arwah Gusti Prabu Kertanegara masih menunggu Nusantara dalam satu bahasa dan juga dalam satu panji, Paman. Arya Wiraraja kini tersenyum. Gelang-gelang telah menunda kegayuhan sang Prabu yang luhur untuk menghadapi ancaman dari utara sejak kita menolak mengakui kekuasaan Mongolia, Paman. Arya Wiraraja menatap dalam-dalam wajah anak muda yang sering ditemuinya ketika masih sama-sama di Istana Singosari dulu. Tidak banyak yang berubah dari cara bicaranya. Yang membedakan hanya saat ini ia terlihat lebih dewasa. Paman, aku harus cepatnya merebut kembali tahta Singosari. Irama bicara Raden Wijaya kini hanya terlihat datar saja. Namun dalam getarannya terlihat gemas saat mengucapkan kata merebut kembali tahta. Kita harus meneruskan niat luhur Kanjeng Romo untuk menyatukan Nusantara, Paman. Mengapa harus secepatnya, Raden? Agar kita cepat menjadi kuat, Paman. Cepat tidak berarti harus terburu-buru, Raden. Dengan gerakan tangannya, Adipati Sumenep itu mengajak Raden Wijaya dan teman-temannya untuk mengikutinya menuju sebuah puri di belakang kadipaten itu. Puri itu ada di tengah kolam. Untuk masuk ke dalamnya, Arya Wiraraja dan para tamunya harus meniti jembatan kayu 3 tapak. Di bawahnya, air jernih mengalir yang memantulkan cahaya langit ke tubuh orang-orang di atasnya. Puri itu tidak seluas ruangan sebelumnya, sebuah ruangan pribadi, dan ada banyak benda-benda pusaka serta panji-panji kebesaran dari Kadipaten Sumenep di dalamnya. Di atas sebuah meja besar kini tergelar peta daerah Sungai Brantas yang terbuat dari kulit lembu. Anganggo rereh ririh ngati-ati den kawang wang barang laku kang waskita solaing wong. Gunakan kesabaranmu, di samping juga harus teliti dan berhati-hati. Perhatikan segala perilaku orang lain dan kemudian cermatilah.
Raden Wijaya masih belum juga membuka suara setelah menyimak pesan Arya Wiraraja yang baru saja ia dengar. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam bertindak, Raden. Berangkatlah ke Gelang-Gelang. Sebentar lagi, Gelang-Gelang pasti akan menjadi sebuah kerajaan. Menjadi kerajaan, Paman? Ya, sudah pasti Jayakatwang akan mendirikan kerajaan setelah kemenangannya. Di Gelang-Gelang, Paman? Kemungkinan begitu. Namun, bisa juga di Kediri. Nak Mas pasti bertanya-tanya mengapa di Kediri. Benar, Paman. Mengapa di Kediri? Karena Wangsa Isyana telah dibesarkan di sana. Raden Wijaya tidak bertanya lagi. Ia masih menunggu nasihat dari Adipati Madura itu berikutnya. Setelah sampai di sana, Raden menghadaplah pada Prabu Jayakatwang. Berpura-puralah untuk tunduk dan juga menghamba kepadanya. Menghamba, Paman? Raden Wijaya kini kaget dan langsung memotong ucapan dari Arya Wiraraja. Tunduk kepada orang-orang yang telah membunuh Kanjeng Romo. Untuk sekarang, itulah jalan yang terbaik. Jagalah sikapmu selama di sana. Dan secepatnya, Raden harus bisa membaca kekuatan prajurit Kediri. Setelah dipercaya, dengan seiringnya waktu yang berjalan, mohonlah agar diberikan hutan tari sebagai tempat untuk Raden bermukim. Telunjuk jari Arya Wiraraja kemudian diketuk-ketukan di atas sebuah peta salah satu hutan yang terletak tidak jauh dari Sungai Berantas. Tepat ketika Adipati Sumendep itu menunjuk hutan tarik, tiba-tiba Raden Wijaya mengurungkan niatnya yang akan menanyakan sesuatu karena tiba-tiba saja terasa harum melati melintas di hidungnya. Dan laki-laki itu kini sangat menikmati bau harum itu. Mengapa hutan tarik, Paman? Pertanyaan itu keluar dari mulutnya setelah dirasa puas menikmati aroma kembang melati yang melintas itu. Saat ini Raden tidak mempunyai siapa-siapa. Untuk itu, dibutuhkan dukungan yang sangat besar agar menjadi kuat. Galang kembali seluruh penguasa pedesaan Bangwetan. Rasanya, para aku dan lurah itu masih ada yang berpihak pada Singosari. Teliti satu persatu mana yang masih setia dan juga mana yang tidak, Raden. Baik, Paman. Sepertinya aku masih mempunyai orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi telik sandi dalam melakukan itu. Ya, kalaupun tidak ada, aku bisa membantu dengan orang-orangku, Raden. Baik, Paman. Letak hutan tarik tidak jauh di selatan pelabuhan dan juga benteng Canggu yang dulu dibangun atas perintah dari Prabu Seminingrat, kakek Raden. Orang-orang di sana akan membantu Raden jika Raden memerlukan bantuan. Apalagi jika mereka tahu bahwa Raden adalah cucu dari Prabu Seminingrat. Tetapi, Paman, tidakkah itu terlalu jauh dari Kediri, Paman? Arya Wiraraja kini tersenyum dengan penuh arti. Semakin dekat Raden tinggal dengan istana Kediri, maka semakin cepatlah akan tercium hutan tarik telah dipersiapkan tidak sekedar sebagai tempat bermukim saja, Raden. Di samping itu, untuk sementara, sebaiknya Raden jangan jauh-jauh dulu dengan Madura. Raden Wijaya cepat menangkap dan mengerti kemana arah tujuan ucapan dari Arya Wiraraja itu. Tetapi, Paman, mereka masih terus memburuku dan juga memburu keluargaku. Bagaimana aku bisa masuk wilayah Kediri dengan selamat, Paman?
Aku akan berkirim surat terlebih dulu pada Jaya Katuang untuk menjelaskan bahwa Raden akan menyerahkan diri dan bermaksud mengabdi pada Kediri. Raden Wijaya kini lega. Baik, Paman. Aku akan ikuti saranmu. Mimpi-mimpi itu akan menjadi milikmu, Raden. Paman, aku banyak berhutang budi kepada Paman. Jika tahta Singosari telah berhasil kurebut, nantinya tanah Jawa akan kubagi menjadi 2. Setengah untukku dan setengahnya lagi untuk Paman. Dewata dan alam semesta menyaksikan sumpahku ini. Yang penting Raden harus segera dapat meraih tahta itu. Bagaimana dengan nasib Kanjeng Gusti Permaisuri, Raden? Orangku melihat pasukan Bayangkara sempat menyelamatkannya, Paman. Diselamatkan kemana? Aku tidak tahu, Paman. Mata Arya Wiraraja kini menatap keluar jendela. Nampak serumpun Padma di tengah kolam yang pada daun-daunnya disinari pelita minyak jarak dari tonggak-tonggak pendek yang mengitari kolam. Seekor ular kini merayap menghampiri seekor katak di tepian kolam, membuat katak itu terkejut dan kemudian melompat ke tengah kolam. Daun-daun Padma itu bergoyang-goyang dibuatnya. Mata Arya Wiraraja lurus menatap ke tengah kolam. Jadilah pemimpin yang berani dan bijaksana, walaupun tengah berada di tengah kolam. Setitik embun tidak akan melekat pada sehelai daun Padma. Setangkai bunga Padma juga tidak akan tersentuh air. Pemimpin yang bijaksana tidak akan melekat pada apapun, tidak pada yang terlihat, terdengar, maupun yang terasa. Raden Wijaya tersenyum dan mengangguk dalam-dalam mendengar pesan dari Adipati Sumenep itu. Prajurit Singosari yang masih tersisa dan berada di pihak Raden pasti akan membantu Raden. Demikian juga dengan orang-orangku. Arya Wiraraja kini menambahkan. Wajah Raden Wijaya kini bersinar tiba-tiba setelah mendengar janji dari Arya Wiraraja. Prajurit Madura akan membantunya. Setelah tiba pada saat yang tepat, aku akan mengirimkan orang-orangku membantu segala kebutuhanmu di hutan tarik, Raden. Arya Wiraraja menegaskan janjinya sekali lagi. Tanpa mendapat penjelasan lebih lanjut pun, Raden Wijaya sudah tahu bahwa orang-orang yang dikirim Arya Wiraraja sudah pasti bukanlah orang-orang biasa. Setelah itu, Raden Wijaya tidak bisa menyembunyikan perasaan leganya. Kesempatan bertemu Arya Wiraraja kali ini justru semakin meyakinkannya terhadap kelebihan yang dimiliki oleh bekas petinggi Istana Singosari itu. Sejak masih di Singosari, Adipati Sumenep yang bernama asli Banyakwide itu adalah seorang ahli siasat. Sesuai dengan namanya yang berarti seorang raja yang gagah perwira. Wira berarti perwira atau kesatria, dan raja berarti raja itu sendiri atau pemimpin. Sedangkan gelar Arya yang disandangnya menunjukkan bahwa Wiraraja adalah seorang pejabat tinggi. Raden, ingatlah, keberhasilanmu terletak pada kesabaranmu. Jangan sekali-kali gigi mongso, Raden. Sekali lagi Raden Wijaya mengangguk. Sekarang singkirkan mendung di wajahmu, Raden. Arya Wiraraja kemudian menutup pembicaraan malam itu. Sementara itu di tempat yang lain, dihubungkan sebuah lorong yang tidak begitu panjang di bangsa lain yang terpisah dari rumah utama Kadipaten. Malam itu, Ken Pinatih dan ketiga keponakannya, Astuti, Ira dan Puspa sedang merapikan peralatan makan yang usai dipergunakan Arya Wiraraja dengan para tamunya makan malam. Nampaknya paman dengan para tamunya
masih juga membicarakan tentang rencana perang ya, Bibi? Suara Hastuti menyeruak di antara bunyi piring-piring kotor yang tengah ditumpuknya. Ken Pinatih yang tengah merapikan kinangan tembaga kini tertawa tanpa ia merasa harus menoleh. Jadi rupanya selama ini engkau nguping pembicaraan mereka? Tidak juga, Bibi. Kalaupun iya, pasti tidak sengaja. Haruskah negeri ini selalu dilanda perang, Bibi? Tanya Ira. Seharusnya tidak. Jika saja manusia tidak memiliki sifat haus kekuasaan. Lalu apakah kekuasaan selalu harus ditebus dengan darah, Bibi? Tambah Hastuti. Ken Pinatih kemudian merapukan gulungan rambutnya. Tergantung situasinya. Jika dengan kecerdasan otak dan hati nurani tidak tercapai, maka senjatalah yang berbicara. Puspa kini menggeser tempat duduknya. Lalu mengapa kekuasaan harus diperebutkan, Bibi? Jika kekuasaan sudah di tangan, maka segala sesuatunya pasti akan sangat mudah untuk didapat. Yang aku dengar, penguasa gelang-gelang itu membalas dendam kehancuran nenek moyangnya oleh Singosari dulu, Bibi. Ya, yang aku dengar juga begitu. Kalau begitu, sekarang kita berada di bawah kekuasaan Kediri, Bibi. Hastuti kini makin penasaran. Istri dari Arya Wiraraja itu kemudian menghela nafas panjang. Nampaknya begitu. Membicarakan seluk-beluk pertikaian kalangan atas, apalagi jika menjurus pada masalah peperangan, adalah suatu perkara yang terlalu sulit dicerna oleh 3 gadis keponakan Arya Wiraraja itu. Maka tanpa menunggu perintah, pembicaraan singkat itu pun usai dengan sendirinya di peluk gelap di luar rumah sang adipati. Malam larut di bumi Sumenep. Angin telah berhenti berhembus, tidak membawa harum melati merebak seperti sore tadi. Daun-daun kecipluk di belakang kadipaten kini kaku berdiri. Angin sore telah lelah memainkannya sepanjang hari. Nyanyian serangga kini menggantikan iring-iringan gending Madura menemani anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah sejak sore harinya, mengisi keteduhan alam pedukuhan yang berbingkai damai sejahtera di bawah sumber cahaya malam dengan bintang-gemintang yang berserak tidak beraturan di sekelilingnya. Tidak lama setelah itu, rembulan merangkak naik hingga sepertiga langit di tanah seberang utara Jawa Tiba itu. Penghuni tanah yang berlimpah dengan garam itu siap kembali pada peraduannya. Kampung nelayan di balik bukit seberang kadipaten telah kini sunyi. Seorang pria memadamkan pelita minyak di dalam rumahnya, namun membiarkan yang ada di luar menerangi halaman rumah dan juga jalan setapak agar para nelayan kembali dari pantai dengan terang. Madura kini telah ditelan sepi.